Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara pemudi, pemuda, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayor Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia GKO dengan judul Allah Memberkati Bangsa-Bangsa. Mari kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, terima kasih kami boleh dihantar masuk di hari baru anugerah Tuhan. Sebelum beraktivitas kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tuntun kami, berkati kami dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan menurut Mazmur pasalnya yang ke-67 ayatnya yang kelima, yang berbunyi, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Marilah kita buka hati dan menyambut sabdanya. Temukanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan Mazmur pasalnya ke-67 ayatnya yang kelima. Dari suku apakah saudara? Ayatnya yang kelima. Kami sekeluarga dari suku Ambon, orang Maluku. Pertanyaan yang kedua, apakah saudara merasakan bahwa Allah memberkati suku atau daerah saudara? Ayat yang kelima. Tentu saja kita merasa bahwa berkat dan kasih Allah tercurah dengan sama seperti suku atau daerah yang lain juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang Kristus kasihi, tentu kita masih ingat perumpamaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Salah satunya yang berbicara tentang orang kaya yang bodoh. Orang ini mendirikan lumbung besar untuk menampung kelimpahan hasil panennya. Tetapi akhirnya ia meninggal dunia tanpa bisa menikmati kekayaannya itu. Peribahasa Indonesia mengatakan, ayam mati di lumbung padi. Itulah jadinya orang-orang yang menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri atau bagi keturunannya, tetapi tidak peduli terhadap penderitaan orang lain yang ada di sekitarnya. Kekayaan yang berlimpah seperti itu tidak menjadi berkat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain. Apakah berkat itu? Kapankah kekayaan, kekuasaan, kesehatan, dan lain-lain yang menurut kategori manusia adalah berkat, benar-benar suatu berkat? Berkat adalah segala sesuatu yang dilimpahkan Tuhan kepada kita, yang dapat kita nikmati dengan sepenuh-penuhnya. Kapankah kita bisa benar-benar menikmati berkat itu? Pada waktu kita berbagi dengan sesama atau orang dari suku lain tanpa pamrih, tanpa pilih-pilih kasih. Saudaraku, misalnya berkat kekayaan, keamanan untuk bangsa Indonesia yang sudah 78 tahun menikmati kemerdekaan. Bukankah dengan ibu kota berada di tanah Jawa, orang-orang di suku Jawa, tanah Jawa, menikmati berkat-berkat itu? Mungkin kini sudah saatnya berkat-berkat itu dibagikan ke suku-suku lain atau ke daerah-daerah lain.
dalam rangka pemerataan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kalimantan Timur saat ini dipilih sebagai tempat dibangunnya Ibu Kota Negara atau IKN adalah dalam rangka untuk memajukan bangsa ini dan juga dalam rangka ekonomis dan efisien jangkauan jarak tempuh dari seluruh penjuru Nusantara menuju ke daerah ini. Saudara, kekayaan, kekuasaan, kesehatan, dan masih banyak lagi merupakan berkat bukan hanya milik kita dan keluarga kita dan etnis tertentu saja atau suku tertentu saja, tetapi itu semua adalah milik orang lain juga, suku-suku lain, suku bangsa yang lain, untuk ikut merasakan dan menikmatinya. Orang lain di sekeliling kita, sesama kita juga ikut menikmatinya. Berkat benar-benar akan menjadi berkat dan dinikmati serta dirasakan oleh orang lain, sesama suku atau bahkan semua suku-suku lain atau suku-suku bangsa. Pada akhirnya, pemazmur dalam nats kita berharap agar semua suku dan bangsa bisa saling memberkati, yaitu bersyukur dan bersukacita karena berkat-berkat Allah tercurah untuk suku-suku bangsa. Apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Tekadku, aku mau menjadi saluran berkat Allah kepada sesamaku. Bagikanlah dengan tidak jemu-jemu kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, komsel, untuk hidup saling memberkati dari skopus keluarga hingga ke suku-suku bangsa. Amin. Marilah kita tutup renungan kita ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Raja kami, Tuhan atas segala bangsa di muka bumi. Daripadamu-lah segala berkat yang Engkau karuniakan kepada pribadi, keluarga, etnis, suku, bahkan kepada bangsa-bangsa. Bangsa kami Indonesia sudah merasakan kemerdekaan dan diberkati sepanjang 78 tahun kemerdekaan kami. Kami berdoa supaya berkat untuk bangsa ini tidak hanya dinikmati oleh satu etnis, satu suku saja, tetapi berkat-berkat itu biarlah mengalir juga kepada suku-suku di seluruh bangsa ini. Maka berkati pemerintah dalam persiapan untuk pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Tuhan tolong segala persiapan pembangunan terutama supaya dalam waktu Tuhan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial boleh berlangsung dengan baik. Memberkati seluruh jemaat Tuhan pendengar setia Renungan 4M Sinode GKO pagi hari ini dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari. Terpujilah Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.